Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dalam pembelajaran kita kali ini, tema kita adalah beriman kepada qada dan qadar Allah yang membuahkan ketenangan hati. Dalam tujuan pembelajaran kita kali ini, satu, siswa dapat menjelaskan pengertian qada dan qadar Allah. Dua, siswa dapat menjelaskan pengertian beriman kepada qada dan qadar Allah. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan qada dan qadar Allah. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan pengertian takdir mubrom. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan pengertian takdir mu'allaq. Dan yang keenam, siswa dapat menjelaskan hubungan antara qada dan qadar Allah. Di sini ada peta konsep anak-anak, jadi nanti kalian baca ya. Sekarang pengertian qadar. Qadar artinya keputusan Allah pada makhluknya berdasarkan ketetapan Allah beserta ikhtiar dan doanya. Qada artinya ketetapan Allah kepada setiap makhluk yang bersifat azali, yaitu sudah ada sebelum manusia itu ada atau dilahirkan. Sekarang pengertian iman kepada qada dan qadar Allah, yaitu percaya akan ketentuan Allah yang telah ditetapkan pada ciptaannya. Allah Maha Kuasa menentukan takdirnya. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Qada merupakan ketetapan Allah kepada setiap makhluk yang bersifat azali, sudah ada sebelum manusia itu ada atau sebelum manusia itu dilahirkan. Qadar artinya keputusan Allah pada makhluknya berdasarkan ketetapan Allah beserta ikhtiar dan doanya. Sekarang dalil nakli tentang qada dan qadar. Ya. Di sini ada surat Al-Furqan ayat 2. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Kemudian Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 9, ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Pengertian takdir mubrom, yaitu ketentuan Allah yang pasti terjadi terhadap makhluknya, yang tidak bisa dirubah atau berubah. Contohnya, 1. Jenis kelamin. 2. Kelahiran. 3. Hari kiamat. Dan keempat adalah kematian. Ini tidak bisa dirubah. Dengan ikhtiar kita tidak bisa dirubah. Ya, ini sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian pengertian takdir mu'allaq, yaitu ketentuan Allah atas makhluknya yang masih mungkin dapat berubah karena usaha yang sungguh-sungguh dan doanya. Contohnya, ada seorang yang bodoh bisa menjadi pandai jika usaha untuk belajar. Kemudian miskin bisa jadi kaya jika mau bekerja. Sakit bisa jadi sembuh apabila dia berusaha untuk berobat. Nah, sekarang hubungan antara qada dan qadar Allah. Qada dan qadar sama-sama merupakan takdir dari Allah yang diberikan kepada makhluknya, walaupun qadar bisa berubah dengan ikhtiar dan doa manusia, tetapi semua itu dapat tampak
kehendak Allah, maka tidak bisa merubah. Sehingga pada hakikatnya manusia harus menerima semua qada dan qadar Allah dengan ikhlas. Sekarang manfaat beriman kepada qada dan qadar Allah. Di antaranya, satu, bisa menenangkan jiwa kita, ya. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan bersyukur. Yang ketiga, menumbuhkan sifat optimis. Yang keempat, menjauhkan diri kita dari sifat